يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند ولول الحديث الآمم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. لعل رحمة ربه يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. وإمات المستهدين ومكرمين بالدين وإلى رجال المسيح بالدين أجمعين سيعود الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan pengajian kita, yaitu masih membahas tentang sunnah-sunnah di dalam berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala alaih wa nafa'anallahu bibarakatihi wa ulumihi bidarain. At-thalisu yang ketiganya as-sunanul lati bi asna'il ghusli, yaitu kesunahan di saat kita membasuh kedua tangan. Jadi sunnah di saat basuh dua tangan ini dijelaskan ulama ayyabtadi'a minal kafaini, yaitu kita memulai dari telapak tangan kita. Kalau memang kita itu membasuh untuk diri kita sendiri. Jadi kalau kita membasuh untuk diri kita sendiri, yang seperti umumnya kita pakai, yaitu kita basuh dari sini kemari, ya. Kita basuh, kita ambil air, ya. Kan afdolnya itu, jadi afdolnya itu kita ambil air begini, begini. Ini yang afdolnya, dari telapak tangan sampai sikut. Nah, jadi nanti berbeda ketika kita membasuhkan orang. Nah, kesunahan membasuh dari telapak tangan sampai sikut ini buat siapa? Buat kita ketika berwudu untuk diri kita sendiri. Berbeda halnya kalau kita membasuhkan orang lain. Misalnya kita membasuhkan mayit. Kalau membasuhkan mayit, kita mulainya dari mana? Paya betadiu bil mirfaqi. Jadi kita basuhnya dari sikut ke bawah. Nah, jadi beda di kita. Ya. Jadi kalau untuk diri kita dari telapak tangan sampai sini, ya kita basuhnya artinya mulainya dari sini. Kalau kita ngewudukan orang, misalnya Pak Amil, ya Bu Amil, ini kita ngewudukan orang, kita basuhnya dari sini ke bawah, ya bukan kita guyurin air dari sini kemari, tapi yang afdolnya itu dari sini ke bawah, ya dari ambil dari sikut dulu, ya, begitu perbedaannya. Wa yusanu, dan disunahkan indal gusli, pada waktu membasuh, guslil yumna, basuh yang kanan,
ayakula dia membaca Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Nah ini doa udah umum di kita. Ini ulama banyak yang baca ini Pak. Salah satunya siapa? Al-Imam Ghazali. Jadi disunnahkan oleh ulama, salah satunya Imam Ghazali menganjurkan ketika kita membasuh tangan kanan, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Memang ada di beberapa kitab fikih itu enggak dicantumkan. Jadi jangan aneh. Misalnya dalam kitab I'anatul Talibin itu enggak ditulis. Ya, tapi kalau di kitab Nihayatuz Zain, Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan sunnah kama sebagaimana dia mengambil keterangan daripada Imam Ghazali. Kenapa saya terangin begitu? Sebab zaman sekarang itu kadang-kadang ada bocah, ada orang kritik, yang kritisnya kagak jelas, ya. Wah, mana itu keterangannya baca doa wudu? Kagak ada itu saya baca kitab keterangan doa baca wudu. Ya ente baca kitabnya hantu, kan begitu ya. Makanya kalau mau nanya ya, apalagi niatnya mau nyalahin ya, apalagi niatnya mau nyalahin, baca kitabnya biar banyakan begitu. Sebab kadang-kadang orang yang disalahin itu ternyata dia tahu. Kan kalau kita begini Pak, kita nyalahin orang, ternyata yang kita salahin itu lebih tahu, ya kan, itu mah jatuh di tempat kering namanya ya. Jadi ibaratnya begini, kalau kita mau perang mah, ya senjatanya kudu lengkap dulu, pedangnya kudu tajam, panahnya kudu tajam, cara memanahnya kudu bisa, pistolnya juga kudu bawa, senjatanya semua peralatan dibawa. Jangan kita terjun ke medan perang sementara senjatanya kagak bawa apa-apa, cuman bawa pisau dapur doang satu, lah mati kita. Nah, ini akhir zaman. Jadi akhir zaman itu enggak sedikit ya. Ya mana tuh keterangannya doa wudu? Kagak ada itu dari Nabi ya. Ulama juga ulama yang mana? Ya baca kitabnya biar banyak kan dikit ya. Makanya kalau saya bilang mah begini, ngopinya biar apa? Ngopinya biar kental, ngopinya biar kental, jalan-jalannya biar jauh gitu. Kalau jalan-jalannya jauh, ngopinya kental, insya Allah ketemu. Kalau mainnya cuma cetek ya, kalau kita nyebur ke laut itu jangan cuma di pinggiran doang. Kalau berani mah, kalau bisa mah ke tengah berenang. Sebab kalau nungguin ombak nyampe doang mah cuma semata kaki ya. Jadi ada keterangannya ya. Ini dianjurkan oleh ulama. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ini orang-orang tua kita udah ngajarin dari dulu. Cuman sekarang mah jarang. Ya, jarang yang pada ngajarin baca doa itu ya. Katanya enggak penting. Kagak ada apa, kagak ada anjurannya, masya Allah. Jadi begini Pak, orang-orang dulu itu ngaji, cuman orang dulu mengaji kagak bawel. Ya, orang dulu mengajinya nggak bawel. Kalau orang karang ngajinya bawel. Nanya, Ustadz mana dalilnya? Ustadz mana keterangannya? Itu orang karang. Kalau orang dulu mah kalau kata gurunya begitu, ya udah begitu ya. Artinya apa yang disampaikan oleh gurunya dia samina wa atokna, dia dengar, dia ikutin. Makanya walaupun ilmunya dikit, insya Allah barokah. Coba kita lihat orang dulu Pak. Orang dulu itu nggak ngaji Fathul Mu'in ya, kitab gundul juga nggak bisa. Dia ngajinya apa? Perukunan Melayu, terusnya Irsadul Anam. Tapi ngapa ilmunya pada barokah, ilmunya pada manfaat, taat sama guru, taat. Makanya walaupun ilmunya sedikit itu jadi manfaat. Kalau sekarang ilmunya banyak tapi manfaatnya kagak. Kenapa?
guru disalahin mulu sama dia gitu. Jadi nyeleneh ya, sebab jadi manfaat ilmu mah bukan karena pinter, bukan kita jadi orang yang pinter banget. Manfaat ilmu mah karena ketaatan kita dengan guru kita. Jadi ada keterangannya, Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikanlah catatan kitab suratan amal saya dari tangan kanan saya. Wa hasibni hisaban yasira, dan hisablah saya dengan hisaban yang sedikit. Terus waktu tangan kiri, Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bisimali au min warai zahri. Kalau orang karang, kalau santri insya Allah emang diajarin apa, tapi banyak ya kagak pada apalan itu. Coba baca doa wudu, baca doa basuh tangan kanan, baca doa basuh tangan kiri ya. Banyak yang kagak hafal sebab dipikirnya itu kagak penting sama dia. Tapi orang dulu belum belajar yang lain udah diajarin itu dulu ya. Masya Allah, kita kalau ingat orang dulu Pak, orang dulu tuh diajarinnya apa? Tauhidnya wujud kita baqa mukhalafatul lil hawadisi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basor, sampai akhirnya itu diajarinnya apa? Diajarin tauhid ya. Habis belajar tauhid baru diajarin sifat 20, sifat ma'ani yang mana ya, sifat ma'nawiyah yang mana. Sekarang saya mau, kadang-kadang ada santri pulang mondok 6 tahun, saya tanya mana sifat wajib yang ma'ani dari sifat 20, melengkek Pak ya. Kagak sedikit itu, kagak tahu dia. Belajarnya apa? Hadis. Belajarnya apa? Ini yang tinggi-tinggi, dia kagak sadar. Justru yang menjadikan pondasi kekuatan seseorang itu karena dia belajar dari dasar wujud, sekidang, bako, sifat wajib bagi Allah ada 20, mustahil bagi Allah ada 20, jaiz bagi Allah itu ada 1, jadi 41. Terus sifat wajib bagi Nabi ada 4, mustahil bagi Nabi ada 4, jaiz bagi Nabi ada 1, jadi 9 digabung 41 tambah 9 jadi 50. Itulah yang disebut dengan 50 aqaid yang tergabung semuanya tadi di dalam kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itu pondasi. Dia hafal hadis sekian, hadis ini, tanya sifat wujud artinya apa, dalilnya apa, mustahilnya apa. Allah, hebat. Berarti orang dulu itu hebat. Jangan bilang orang dulu kagak hebat. Kalau saya bilang hebatan orang dulu ya, belajarnya dasar tapi mengena dan manfaat. Nah ini yang selanjutnya atayamunu, dia mengawali dari sebelah kanan. Fayaksirul yumna summal yusra, maka sunnah ya, sunnah berwudu itu awali basuh tangan kanan, habis tangan kanan baru tangan kiri. Ustaz, ada orang tangan kiri dulu baru tangan kanan, sah kagak wudunya? Ya sah, kalau ngomongin sah mah sah, cuman kagak ada ikutannya ya. Terus kalau kagak ada ikutannya ngapain ngejar-ngejar? Ya udah, emang dianjurkan yang tangan kanan dulu, tangan kanan, habis tangan kanan baru tangan kiri. Selanjutnya ad-dulku, yang itu menggosok ya. Ya kita gosok nih, jangan sampai ada apa, jangan sampai ada sesuatu ya yang kagak masuk ke dalam apa, ke dalam pori-pori kulit kita. Ada cat, bersihin dulu, ada kotoran, bersihin dulu. Yakinin air wudhu itu sampai masuk ke dalam kuku ya. Makanya jangan miara kuku panjang, khawatir kita kagak bisa merawatnya. Ustadz, panjang boleh kagak? Ya boleh, cuma jangan berlebihan.
Cuma kalau panjang juga itu air bisa masuk ke dalam kuku atau ribet banget ya, makanya jangan merah kuku panjang, udah potong ya. Potongnya kapan? Potongnya di hari Jumat. Sunnahnya hari Jumat potong kuku. Awalin dari mana? Awalin dari sini kemari, terus dari sini kemari, baru ini, baru ini. Nah, ketika kita motong baca bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Habis baca bismillah kita baca sholawat, baru kita tuh potong kuku kita ya. Jangan berinying shotnya, jadi kagak ada pahalanya motong kuku berinying shot ya. Diam tenang, baru baca sholawat, baca sholawat. Insya Allah tuh motong kuku baik ada pahalanya Pak. Kapan motong kuku ada pahalanya? Satu, di saat motong kita hari Jumat. Yang kedua, ketika kita motong, sebelum motong kita baca sholawat. Jangan beri nyanyi motong kuku lah, kalau ares-ares kita kena repot kan, bisa berdarah-darah ya. Jadi gitu. Terus yang keempatnya at-tahlil, kita sela-sela tangan kita. Nah, tahlil sela-sela. Nah, yang paling afdalnya bi'ayyi kaifiyatin. Jadi gimana aja boleh, yang penting di sela-sela. Tapi yang paling afdalnya bitasabbuki, dengan tasbih. Bitasbih artinya paling afdalnya itu bitasbih. Tasbih itu begini. Jadi begini aja udah dapat sunnah. Ya, kita ngocok tangan, ketika kita mau basuh tangan kita begini dulu, ini udah sunnah. Dapat pahala sunnah. Cuman mau pengen dapat lagi lebih gede, biar lebih gede lagi pahalanya, udah dapat pahala sunnah, dapat afdoliyah juga. Gimana caranya? At-tasbih. Tasbih itu begini ya, masukin, nah dikepalkan kedua tangan. Nah ini nama tasbih. Nah, ini tasbih gini, jadi kepalkan, masukin jari sama jari begini, set baru kemari. Masya Allah. Jadi dapatnya udah sunnah, udah juga afdal. Terusnya yang kelimanya ithalatul tahjil. Kita memanjangkan basuhan sampai melewati apa? Sikut kita. Kan wajibnya sampai sini. Ini wajibnya sampai sini. Afdalnya lewatin, lebihin dah segini. Ya. Lebihin segini. Jadi kita lewatin. Kenapa? Sebab kalau udah kelewat segini mah ini udah pasti kena. Gitu. Jadi jangan jangan pelit-pelit amat kita sama wudu. Romanya wudu cuma sampai sini sayang banget ya. Udah lewatin sampai sini. Sampai sini nih. Ini udah dapat pahalanya gede banget ini. Ngelewatin basuhan wudu dari sini sampai sini. Ini yang wajib, lewatinnya sunnah. Afdal banget dilewatin dari situ. Sebab saya juga pernah ngelihat ada orang wudu pakai tangan panjang ke meja. Ya. Lah dia wudu begini, cuma segini doang. Ya Allah, itu mah bukan basuh tangan, itu cuci tangan memadang namanya ya. Kalau begini doang, ngapain begini? Ini bajunya cuma dilipet begitu doang tuh. Takut banget bajunya basah. Biarin basah juga, ngapa sih emang? Ya kalau takut basah ya buka bajunya itu. Cuma begini doang. Ini mah bukan wudu basuh tangan. Ini mah namanya apa? Cuci tangan mau makan begini. Jadi lewati. Terus yang keenamnya sunnah tahrikul khatimi, menggoyangkan cincin. Jadi ada goyang yang halal, bahkan goyang dapat pahala tuh kapan? Goyang yang halal itu goyang dapat pahala, yaitu menggoyang cincin di saat wudu ya, goyang halal Pak. Kapan goyang yang halal? Yaitu ngegoyang cincin di saat wudu. Saat kita wudu, ya kita puter begini nih. Kalau cincin kita kendor, hukum menggoyang sunnah. Kalau cincin kita kenceng, hukum ngegoyang wajib. Jadi kagak semua goyang haram ya begitu. Apakah semua goyang haram? Enggak. Ada satu goyang yang dapat pahala. Hukum goyang ini bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah. Mana goyang yang halal? Yaitu ngegoyang cincin. Kalau cincin itu kendor digoyang, hukumnya sunnah.
Kalau cincin itu kencang, digoyang itu hukumnya wajib. Biar apa? Kita yakinin biar air itu masuk. Saat pakai cincin emang hukumnya apa? Sunnah pakai cincin. Ya. Hukum pakai cincin itu disampaikan oleh Al-Imam Baijuri hukumnya sunnah. Ya, yang paling afdol pakai cincin itu di mana hukumnya? Paling afdol pakai cincin sebetulnya di tangan kanan. Di tangan kanan di kelingking. Ini paling afdol. Cuman kan kita jarang juga muat ya, ringnya. Ini pakai cincin itu kalau kita niatin ittiba ama Nabi, mengambil sunnah, pakai cincin itu jadi pahala. Kalau di sini bagaimana sunnah enggak dapat pahala sunnah, cuman kagak afdol. Gimana kalau di sini makainya sunnah, di sini juga dapat pahala sunnah, cuman enggak afdol. Yang paling afdol mah makainya di sini, ya. Ada nggak pakai hukum cincin itu makruh? Ada, pakai cincin hukumnya makruh. Kalau dalam satu jari pakai sekali tiga. Jadi jangan Pak ya, biar kita sempat sama cincin kan. Kalau satu jari 1, 2, 3, 1, 2, 3, sampai 3 itu jangan, itu mah dilarang sama ulama begitu mah. Cukup satu di sini atau di sini ya. Ya, bapak-bapak yang udah pakai cincin ya, jangan cuma kita jadikan cincin itu fantasi. Niatin ya, kita niatin pakai cincin itu karena ulama nganjurkan pakai cincin, disunahkan pakai cincin. Pakai cincin niatnya ittiba ke Nabi. Insya Allah pakai cincin ada pahalanya ya. Batunya warna apa terserah ya. Ustaz, saya kegarus banget sama batu warna merah. Ya jangan, kasihkan saya warna merah begitu ya. Begitu tahrikul khatimi, ngegoyang cincin hukumnya sunnah kalau memang cincin itu kendor. Kalau cincin itu kencang, maka ngegoyang cincin itu hukumnya wajib. Baru nanti kita sunnah di dalam basuh kepala ya. Insyaallah basuh kepala. Wallahu a'lamu bishawab. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bermanfaat, jadi ilmu untuk kita semua. Jamaah yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita sebelum istighosah kita baca Fatihah dulu ya. Kita niatkan di dalam hati kita di saat kita beristighosah dengan kalimat ya Allah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mulut kita mengucapkan ya Allah, hati kita hadirkan semua kita punya hajat, kita punya kebutuhan, minta sama Allah agar kebutuhan kita itu Allah cukupi, agar hajat-hajat kita itu dikabulkan. Jamaah yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita awali dengan bacaan Fatihah. La hadratin Nabi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabihi wa dzurriyyati ahli baiti wa ila rawahil ulama min al-muhaddisin wal fuqaha wal tafsirin wa ila jami'il haba'isin hasanah sayyidina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlub